Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin pernah dengar seseorang yang pernah berkata, saya sering mimpi ular. Kemungkinan kayaknya ada jin deh dalam tubuh saya. Atau sering juga ketika tidur ketindihan. Kayaknya kamu pasti kena gangguan makhluk halus gitu. Bahkan gak sedikit yang baru ngalamin yang sakit berkepanjangan, kemudian langsung divonis, kayaknya kamu kena santet deh. Tapi pertanyaannya, apakah memang sesederhana itu cara kerja bangsa jin, sihir, dan santet? Tentu jawabannya tidak ya. Dalam Islam, kita memang meyakini bahwa jin itu ada. Jin adalah makhluk yang benar-benar ada. Karena Al-Quran sendiri menyebut keberadaan mereka secara jelas dan gamblang. Bahkan terdapat satu surat khusus yang membahas tentang keberadaan bangsa jin, yaitu surah Al-Jin. Akan tetapi keberadaan jin tidak berarti setiap penyakit pasti disebabkan oleh bangsa jin. Begitu pula sebaliknya. Tidak semua mimpi yang aneh, tidak semua gangguan tidur, dan tidak semua rasa cemas yang ada, dan tidak semua penyakit yang belum ditemukan penyebabnya berarti seseorang itu sedang mengalami gangguan jin, seperti yang kita bahas di konten kemarin. Nah, maka dari itu, inilah prinsip yang selalu ditekankan oleh para ulama, khususnya dalam ulama-ulama yang memang proper di bidang ruqyah syariah. Dalam karya-karyanya, beliau-beliau atau ulama-ulama yang proper di bidang ruqyah syariah ini menjelaskan bahwa seorang peruqyah itu tidak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa memberikan vonis. Kenapa? Karena Islam sendiri mengajarkan kita untuk berlaku adil, fair dalam mengambil sebuah kesimpulan. Karena sebuah dugaan harus dibangun dari berbagai petunjuk, bukan hanya dari satu gejala saja yang nampak. Bahkan dalam praktek sehari-harinya banyak praktisi ruqyah yang berpengalaman juga kadang menyarankan agar orang tetap memeriksakan diri kepada dokter atau dalam hal ini medis ya, ketika mengalami keluhan fisik atau psikologis. Karena gak sedikit penyakit yang ternyata memiliki penjelasan secara medis. Tapi di sisi lain, ada pula kondisi yang oleh sebagian praktisi ruqyah dianggap memiliki aspek spiritual. Oleh karena itu, dalam konten kali ini kita akan bahas cara memastikan seorang terkena gangguan jin, melainkan membahas indikasi-indikasi yang sering disebut dalam literasi ruqyah syariah, serta bagaimana cara memahaminya secara bijak. Nantinya pembahasan ini akan menjadikan khasanah keilmuan buat khususnya saya pribadi, dan insya Allah bermanfaat juga buat teman-teman, karena nantinya kita akan sekaligus membuat lebih indikasi-indikasi yang banyak dijelaskan oleh para ulama-ulama yang memang bergelut di bidang ruqyah syariah kali ini. Oke, teman-teman di Gala Senja, sebelum kita bahas satu persatu dan materi, ada satu hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Salah seorang ulama yang proper, yang memang expert di bidang ruqyah syariah ini, beliau adalah Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala, menjelaskan bahwa gangguan jin tidak dikenali dari satu gejala saja atau dari satu aspek saja, melainkan dari sekumpulan indikasi yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Semakin banyak indikasi yang muncul secara konsisten dan semakin sesuai dengan riwayat seseorang, maka sebagai praktisi menganggap dugaan adanya aspek gangguan spiritual menjadi lebih kuat. Akan tetapi dengan dugaan tersebut tetap perlu juga dibedakan dari kondisi medis dan psikologis pasien itu. Untuk itu kita mulai. Apa saja indikasi-indikasi yang paling sering disebutkan oleh beliau? Yang pertama ini perlu teman-teman catat. Indikasi yang pertama adalah muncul ketika tertidur atau pada kondisi tidur. Karena pada saat tidur merupakan salah satu kondisi bahwa ketika alam bawah sadar seseorang atau manusia itu aktif. Dalam literasi ruqyah syariah, sebagian pengalaman praktisi menunjukkan bahwa jika seorang yang mengalami gangguan spiritual
sebagai dan atau beberapa pola mimpi tertentu dapat muncul berulang-ulang kali. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kata berulang-ulang kalinya ini, continue. Karena satu kali mimpi saja bukanlah dasar untuk mengambil sebuah vonis atau kesimpulan. Salah satu yang paling sering disebut adalah mimpi ular, kata beliau. Dalam pengalaman sebagai praktisi ruqyah syariah, ular sering dijadikan sebagai salah satu simbol gangguan spiritual. Terutama mimpi tersebut berkali-kali dengan pola yang sama, dengan pattern yang sama, dan disertai indikasi-indikasi lain. Namun dengan demikian dari sudut pandang psikologis, mimpi tentang ular juga dapat dipengaruhi oleh kecemasan, depresi, pengalaman hidup yang melelahkan, atau simbol-simbol yang diproses otak ketika tidur gitu kan. Oleh karena itu, mimpi ular tidak boleh dijadikan sebagai dasar diagnosis. Karena selain ular, ada juga mimpi dikejar oleh sesuatu yang tidak dikenal. Sebagian orang mengaku berlari sekuat tenaga, tetapi tidak mampu bergerak. Mereka tidak mampu bergerak cepat. Ada pula yang merasa terus-terusan dikejar tanpa mengetahui siapa yang ngejarnya. Jadi lari terus, ketakutan. Dan dalam literasi ruqyah syariah mencatat pola seperti itu sebagian adalah salah satu indikasi yang diperlukan perhatian khusus, terutama jika terjadi berulang dan disertai gejala lainnya. Ingat, berulang atau continue. Kemudian ada juga mimpi yang berada di dalam pemakaman atau kuburan. Karena sebagai praktisi menganggap pola mimpi ini sebagai salah satu indikator yang patut dicatat. Namun kembali lagi, mimpi-mimpi seperti itu juga dapat muncul akibat tekanan psikologis, film horor, atau pengalaman emosional yang membekas. Karena indikasi lain yang cukup sering disebut oleh beliau adalah mimpi bertemu sosok hitam atau makhluk-makhluk yang menyeramkan. Karena tidak sedikit pasien ruqyah yang menceritakan pengalaman yang serupa. Akan tetapi sekali lagi, pengalaman tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti adanya gangguan jin. Karena ada pula mimpi yang terjatuh dari tempat tinggi, dicekik, atau mungkin berteriak, atau merasa ada sesuatu yang menindih atau menghimpit tubuhnya. Sebagian pengalaman tersebut bahkan memiliki penjelasan ilmiah, seperti fenomena sleep paralysis, atau yang banyak masyarakat Indonesia dengan istilah ketindihan. Oleh karena itu, dalam perspektif ruqyah syariah, semua pengalaman tersebut harus dipahami secara hati-hati dan tidak langsung dikaitkan dengan hal gaib. Indikasi yang kedua, indikasi yang muncul saat terjaga atau saat kita sadar atau melek lah ya bahasanya gitu kan. Para praktisi memperhatikan kondisi seseorang ketika sadar atau memperhatikan kondisi pasiennya ketika sadar. Misalnya seseorang yang hampir setiap malam terbangun pada jam yang sama, di waktu yang sama, terutama di sepertiga malam, tanpa sebab yang jelas. Karena sebagian literatur ruqyah syariah menyebutkan pola ini sebagai salah satu indikasi yang mungkin muncul pada sebagian besar pasien. Tapi ilmu kedokteran juga menjelaskan bahwa pola tidur yang sering terbangun pada sepertiga malam tersebut bisa juga karena gangguan hormonal, gangguan stres, atau konsumsi kafein yang berlebih, sehingga gangguan tidur tertentu akan mengganggu ketika orang itu istirahat. Oleh karena itu diperlukan penilaian yang menyeluruh. Indikasi lain adalah rasa lelah berkepanjangan, meskipun waktu tidur sudah cukup banyak, tapi tubuhnya masih tetap merasa lelah. Ada pula yang mengeluhkan tubuh terasa berat ketika bangun tidur, padahal hasil pemeriksaan medis menunjukkan kelainan yang tidak berarti. Dalam literatur ruqyah syariah, kondisi ini terkadang disebut sebagai salah satu keluhan yang sering diceritakan pasien. Tetapi kondisi serupa juga dapat ditemukan pada penderita anemia, gangguan tiroid, depresi, hingga chronic fatigue syndrome. Oleh karena itu, pemeriksaan medis tetap sangat penting. Sebagian pasien juga mengeluhkan nyeri yang berpindah-pindah. Misalnya hari ini di bahu, besok di pinggang, lalu pindah lagi ke kaki tanpa pola yang jelas.
Karena sebagian praktisi ruqyah mencatat pengalaman seperti ini sebagai salah satu indikasi tambahan juga. Namun di sisi lain, dunia medis juga mengenal berbagai kondisi yang dapat menimbulkan nyeri yang berpindah-pindah seperti tadi. Sehingga tidak boleh langsung dikaitkan dengan gangguan jin. Kemudian, indikasi yang ketiga. Respon ketika mendengar Al-Quran inilah bagian yang sering terjadi dalam praktik ruqyah syariah. Sebagian orang ketika mendengar bacaan Al-Quran merasa tenang, damai, kalem, adem. Bahkan sebagian lainnya ada yang menangis, ada yang merinding, ada juga yang mengantuk. Tapi ada juga sebagian yang merasa mual, ingin muntah. Karena dalam pengalaman sebagai praktisi ruqyah, respon-respon tersebut dapat menjadi salah satu bahkan pertimbangan dalam asesmen. Namun perlu dipahami juga bahwa reaksi terhadap bacaan Al-Quran itu sangat beragam. Seseorang bisa menangis karena tersentuh oleh makna ayatnya, bisa pula merinding karena rasa haru. Bahkan seseorang dapat merasakan mual karena kondisi lambung, kecemasan, anxiety, psikosomatis, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, praktisi ruqyah yang berpengalaman tidak akan mengambil kesimpulan hanya dari satu respon saja. Bukan dari satu kondisi kemudian kita langsung memvonis, tidak. Karena mereka akan melihat pola seperti itu. Bagaimana pola yang akan muncul ketika dibacakan Al-Quran. Kemudian bagaimana juga riwayat pasien. Dan bagaimana perkembangan kondisinya setelah menjalani ruqyah serta ketika memperbaiki ibadah. Setelah memahami berbagai indikasi yang sering dibahas dalam literasi ruqyah, muncul satu pertanyaan yang sangat penting. Jika semua gejala tersebut bisa memiliki penyebab medis, psikologis, maupun spiritual, lalu bagaimana sebenarnya praktisi ruqyah syariah melakukan asesmen tanpa tergesa-gesa? Memvonis seseorang yang sejatinya gejalanya timbul seperti yang dijelaskan di atas. Nah, di chapter kali ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip yang diajarkan agar seorang peruqyah tetap objektif. Bahkan ini bukan hanya untuk peruqyah, bisa untuk orang awam, bahkan untuk kita yang ingin belajar tentang lebih dalam mengenai hal-hal medis dan non-medis. Setelah kita memahami berbagai indikasi yang sering disebut dalam literasi ruqyah syariah, muncul satu pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana sebenarnya seorang praktisi ruqyah yang berpengalaman menilai atau melihat sebuah kasus? Apakah cukup dengan mendengar cerita dari pasien saja? Apakah hanya karena seseorang sering bermimpi ular dan binatang buas? Atau cukup karena tubuhnya bereaksi ketika dibacakan ayat Al-Quran? Jawabannya tentu tidak. Karena para ulama yang proper di bidang ruqyah syariah, ulama-ulama yang expert di bidang ruqyah syariah menekankan pentingnya sikap berhati-hati. Pentingnya sikap berhati-hati dalam menilai sebuah kasus atau melihat sebuah kasus. Perkara gaib adalah perkara yang tidak bisa kita pastikan berdasarkan dugaan atau pengalaman pribadi. Oleh karena itu, seorang peruqyah atau roqi sebutannya tidak bertugas menjadi penebak, tanda kutip, penebak alam gaib, tetapi berusaha melakukan asesmen berdasarkan informasi yang tampak, sambil tetap menyadari bahwa hakikat keadaan seseorang hanyalah Allah Ta'ala yang tahu. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, atau langkah-langkah yang harus kita jelaskan, atau langkah-langkah yang harus kita praktekkan ketika kita mengalami hal-hal tersebut? Yang pertama, kita coba untuk mengumpulkan riwayat pasien dengan menanyakan sebelum melakukan ruqyah. Seorang praktisi biasanya akan mengajukan banyak pertanyaan. Kapan keluhan itu muncul? Apakah keluhan muncul secara tiba-tiba atau bertahap? Apakah sebelumnya pernah mengalami penyakit tertentu? Atau apakah pernah menjalani pemeriksaan medis sebelumnya? Atau apakah ada riwayat gangguan kecemasan seperti anxiety, psikosomatis, dan lain-lain? Ataukah pernah trauma dalam kehidupannya, dalam praktek sehari-harinya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi atau menjustifikasi seorang pasien.
melainkan untuk memahami konteks kasusnya secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, melihat pola atau melihat patternnya, bukan dari satu gejala saja. Salah satu kesalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah kita terlalu sering mengambil kesimpulan dari satu pengalaman saja. Contohnya, misalkan seseorang bermimpi ular satu kali, mimpinya baru satu kali nih, lalu langsung yakin dirinya terkena gangguan jin atau sihir. Padahal dalam pendekatan ruqyah syariah, satu gejala itu saja nggak cukup. Satu gejala itu saja nggak cukup ya. Yang diperhatikan adalah terdapat pola atau pattern yang konsisten, continue, berlanjut. Apakah ada beberapa indikasi yang muncul bersamaan? Ataukah gejalanya berlangsung terus-menerus, continue tadi yang sudah saya sebutkan? Apakah ada faktor lain yang lebih masuk akal untuknya? Misalnya sebelum tidur nonton film horor dulu, atau yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Semakin lengkap informasi yang diperoleh, maka semakin hati-hati pula kesimpulan yang diambil. Kemudian langkah yang ketiga, ruqyah itu sebagai ikhtiar, bukan alat pembuktian setelah asesmen awal. Ya, sekali lagi saya bilang, ruqyah sebagai ikhtiar, bukan alat pembuktian setelah asesmen awal. Karena sebagai praktisi kemudian melakukan ruqyah syariah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentunya dari hadis-hadis yang sahih. Selama proses tersebut mungkin saja muncul berbagai respons. Ada yang merasa lebih tenang, ada yang menangis, ada yang mengantuk, ada yang pingsan, ada pula yang tidak merasakan perubahan apapun. Semua itu dicatat sebagian dari proses, tetapi tidak dijadikan bukti tunggal seseorang mengalami gangguan jin. Karena yang lebih penting adalah bagaimana kondisi pasien berkembang setelah menjalani ruqyah. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang harus diwaspadai dan kalau bisa ini menjadi warning buat kita, misalkan teman-teman sebagai seorang peruqyah, kita berbagi dan sharing lagi, ataupun teman-teman yang ingin mempelajari ilmu ruqyah. Kesalahan yang harus diwaspadai adalah masyarakat masih ada anggapan bahwa seorang peruqyah mampu mengetahui hal-hal gaib secara pasti. Ini yang bahaya ini. Misalnya dengan mengatakan di tubuh Anda ada 5 bangsa jin, atau yang ngirim santet adalah si fulan, menebak-nebak gitu, menerawang-nerawang. Karena klaim seperti itu perlu disikapi dengan sangat hati-hati dan dijauhkan sejauh-jauhnya. Dalam ajaran agama Islam, pengetahuan tentang perkara gaib adalah hak Allah Ta'ala semata. Karena seorang peruqyah tidak memiliki kemampuan untuk memastikan siapa yang melakukan sihir atau siapa yang mengirim sihir. Karena masyarakat itu perlu kita ajari dan edukasi untuk selalu berhati-hati terhadap siapapun yang mengaku mengetahui secara pasti isi alam gaib. Terlebih lagi jika klaim tersebut disertai permintaan biaya yang besar dan menimbulkan ketakutan yang berlebih. Biaya yang besar. Nah, untuk itu teman-teman di kala senja perlu teman-teman ketahui, gangguan jin adalah bagian dari perkara yang kita akui keberadaannya. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah banyak menginformasikan tentang gangguan-gangguan bangsa jin. Namun mengakui keberadaan jin bukan berarti kita boleh mengaitkan setiap keluhan dengan gangguan jin. Sikap yang diajarkan Islam, sikap yang diajarkan oleh agama Islam adalah kita harus seimbang, tidak menolak kemungkinan adanya gangguan spiritual, tetapi tidak juga mudah atau bermudah-mudahan menyimpulkan sesuatu tanpa ilmu. Jika mengalami keluhan fisik atau psikologis, jangan ragu untuk memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan atau medis atau psikiater. Dan bila setelah melalui proses tersebut masih ada dugaan adanya aspek spiritual, maka ruqyah syariah dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar yang dilakukan dengan sesuai syariat atau tuntunan agama Islam. Karena pada akhirnya, baik melalui pengobatan medis maupun ruqyah syariah, kesembuhan datang hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dokter ataupun dari seorang peruqyah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita dan menjadikan kita lebih bijak dalam menyikapi fenomena yang sering dikaitkan dengan dunia gaib. Sebelum saya menutup video ini,
saya ingin melakukan disclaimer ya. Saya pengen memberikan sebuah disclaimer aja gitu kan. Semua materi yang ditampilkan dalam konten kali ini tidak lain dan tidak lebih hanya bertujuan untuk mengedukasi berdasarkan literasi ruqyah syariah dan pengalaman pribadi. Kebetulan saya juga seorang peruqyah ya, banyak ya bisa dibilang banyak mengalami ya atau menangani beberapa pasien di luaran sana, dan banyak menemukan kasus-kasus yang kita bicarakan tadi di awal. Dan demi Allah, saya sebagai konten kreator kali ini bukan untuk riya, ujub ataupun membanggakan diri, tidak. Tapi tujuan saya adalah supaya mengingatkan teman-teman, ingin mengajak teman-teman, ingin menyadarkan teman-teman bahwa ruqyah itu siapa saja bisa. Siapa saja boleh meruqyah, dan ruqyah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ruqyah itu tidak harus dengan peruqyah. Ruqyah itu mudah. Nanti insya Allah video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara konsep untuk meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain, meruqyah dengan indikasi sihir A, B, C, D segala macam. Insya Allah kita akan bahas selanjutnya. Tapi yang jelas, jangan pernah menjadi muslim yang bermudah-mudahan untuk mengklaim bahwa setiap penyakit datangnya dari setan, atau menjadi seorang muslim yang sama sekali membantah mentah-mentah bahwa sihir, jin itu tidak ada. Kita harus seimbang ada di tengah, dan insya Allah video selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang hal ruqyah syariah dan hal gaib lainnya. Itu saja dari saya. Barangkali ada yang mau bertanya atau komen-komen bisa coret-coret di bawah, dan jangan lupa follow IG saya ada di bawah sini. Dan untuk yang terakhir, nun mal qalami wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.